untuk sampai kepada customer akhir, ada customer antara ya, ada distributor misalkan, ada agen, ada retailer, sampai akhirnya sampai kepada si end user atau pengguna akhir. Oke, Classy People, balik lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Zatulubis. Just make it simple. Nah, Classy People, kali ini kita sudah berada di sesi terakhir dan waktunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram kita, di WhatsApp, dan juga di kolom komentarnya YouTube channel kita. Dan sebelumnya terima kasih untuk Anda Classy People yang ikutan berinteraksi, yang sudah subscribe, yang sudah like. Pastinya terima kasih, sangat-sangat kami hargai. Dan semoga ini menjadi semangat juga ya Pak ya untuk kita membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya dan pastinya edukatif, Classy People. Insyaallah. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk Pak Is. Oke Yuri, silahkan. Ada dari Karanika Mardisah, Pak. Karanika Mardisah. Iya. Ini yang tadi request bahas UMKM, Pak. Ini pertanyaannya soal controlling atau pembahasan kita di episode sebelumnya, Pak. Kan kita udah pernah bahas POAC. Ini pertanyaannya mengenai controlling. Katanya, apa tips buat pebisnis yang baru memulai dalam controlling, mengingat sumber daya dana dan manusia itu terbatas? Oke ya, jadi kebetulan saat ini kita lagi membahas bisnis model kanvas ya. Karanika ya, yang ibu, saya nggak tahu nih ibu atau mbak ya. Mbak aja deh. Mbak Karanika deh ya, Mbak Karanika ya. Jadi percaya ya, coba deh gunakan bisnis model kanvas. Artinya akan membantu Mbak Karanika juga untuk melihat bisnis Mbak itu secara holistik gitu. Nah, bisnis model kanvas ini ya akan memandu Mbak Karanika melihat satu persatu activity yang harus dilakukan ya. Karena akan jelas siapa customernya, kemudian seperti apa kita menyiapkan value proposition untuk si customer, lalu kemudian apa sumber daya yang kita butuhkan, siapa key partner kita, cost structure-nya apa aja. Nah, itu semuanya akan kita kontrol dengan mudah harusnya. Artinya, kalau mudah, sumber daya untuk mengontrolnya harusnya bisa lebih efisien dong ya. Artinya Mbak Karanika sebagai pemula bisa melakukan fungsi kontrol itu mudah-mudahan bisa lebih efektif gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang gitu. Jadi kalau tip dari saya ya, kebetulan kita lagi bahas bisnis model kanvas nih, gunakan deh, coba dituangkan dalam selembar kertas ya, dalam 9 blok tadi ya. Ada customer segmentnya, kemudian value proposition, ada channeling, ada customer relationship, ada key activity, ada key resource, ada key partner, ada cost structure, ada revenue stream. Mudah-mudahan kerjanya bisa terbantu. Demikian. Oke, semoga terjawab ya Mbak Karanika ya. Nah Pak, berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, kalau kita hubungkan dengan bisnis model kanvas, posisi POAC itu gimana Pak? Oke, POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis model kanvas, itu bagian dari perencanaan atau planning. Iya, jadi setelah kita lakukan planning, kita dibantu oleh bisnis model kanvas tadi, kita siapkan orang-orangnya, sebenarnya sudah ada di key resource. Key resource itu ada di situ nanti. Jadi siapa yang akan mengerjakan, key activity-nya apa. Kemudian setelah dieksekusi, ya kita tinggal ngetes aja, membandingkan rencana kita tadi dengan realisasinya. Jadi tadi saya sampaikan dengan bisnis model kanvas, semoga akan lebih mudah melihatnya secara keseluruhan. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien untuk melakukan controllingnya gitu. Dari seluruh aspek. Baik. Nah, jadi itu memang BMC ini letaknya di awal, di planning nih Classy People ya. Iya, benar sekali di planning. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Ari di Padang. Nah, katanya untuk menentukan revenue stream, detailnya seperti apa Pak? Apakah ini sejenis prognosa, forecasting, atau perhitungan yang optimis? Kalau perhitungannya meleset itu gimana Pak? Iya, Ari dan juga Classy People ya, jadi bagus banget pertanyaannya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis model kanvas ya,
itu tentu saja masih sifatnya prognos ya atau prognosa ya, masih dugaan kita di awal gitu. Tapi tentu diharapkan mendekati lah ya. Jadi nantinya ketika telah dieksekusi perlu dicek lagi. Saya kasih contoh ya untuk revenue stream ya. Asumsi kita mendapatkan penghasilan atau revenue itu atau pendapatan belum tentu akurat ketika kita rencanakan. Contoh saya buka minimarket nih ya. Ketika saya buka bikin minimarket, mungkin pertamanya saya hanya menghitung pendapatannya itu dari ini saja, apa katakan dari hasil penjualan produk saya. Padahal saya punya space yang bisa saya sewakan untuk tempat ATM. Itu kan peluang revenue stream misalkan, contohnya gitu ya. Atau mungkin ada yang lain, misalkan nih, misalkan parkirnya berbayar, itu kan pendapatan lain lagi, misalkan ya. Itu contohnya gitu ya. Nah, atau mungkin yang lain yang belum terpikirkan sebelumnya, itu baru dari mana saja streamnya atau revenue apa ya, katakan pemasukannya gitu. Yang lain harga ya. Asumsi yang kita gunakan di awal mungkin saja berbeda ketika dieksekusi. Makanya memang kalau ditanya bagaimana kalau berbeda, it's okay, nggak ada masalah gitu. Jadi perencanaan itu juga sesuatu yang selalu harus diimprove gitu. Makanya siklus POAC berlaku lagi di sini. Jadi rencanakan, organizing, kemudian dieksekusi, kita kontrol dan kita evaluasi, nanti kita akan lihat, oh ada perbedaan, ada gap. Oke, kita improve lagi untuk perencanaan berikutnya. Kira-kira seperti itu, Ari di Padang dan juga Classy People. Oke, sangat jelas sekali ya. Oke. Semoga Pak Ari bisa terjawab. Kita next ini ke Bu Yumi, Pak. Pemilik usaha rendang di Kota Padang. Wih, keren. Wah, boleh dong. Kita nyobain rendangnya. Nah, katanya Bu Yumi ini untuk bisnis yang sudah matang, usahanya itu di atas 10 tahun. Oke. Apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat BMC jika selama ini belum pakai dan hasilnya ya baik-baik aja? Iya. Mungkin Oke, banyak nih Pak. Alhamdulillah ya kalau yang masih kayak gini. baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau saran saya jangan pernah merasa aman ya Bu Yumi ya. Iya Bu Yumi. Iya, karena dinamika ini luar biasa Ibu gitu ya. Jadi perilaku pasar juga berubah gitu ya. Banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi perubahan tersebut. Kalau saran saya ada baiknya kita cek juga gitu ya. Katakanlah seperti customer kita, ya coba kita lebih perdalam lagi, kita kenali customer kita, lalu kita cek jangan-jangan asumsi kita selama ini kurang pas gitu. Kita mungkin menganggap kita sudah memuaskan mereka ya dari berbagai aspek ya. Jadi kita cek lagi. Kemudian value-nya yang kita siapkan itu coba kita lihat lagi apakah benar-benar memang bisa menolong customer kita, merupakan pain reliever atau juga mungkin memberi nilai tambah. Dan yang paling penting ini Bu Yumi ya. Jadi ini sering sekali kejadian ya. Jadi kita disalib di tikungan terakhir gitu. Jadi kita nggak tahu nih, kita ngerasa kita baik-baik saja gitu ya. Sementara kompetitor kita sudah melakukan berbagai hal. Jadi ya itu tadi si customer itu loyal ke kita ketika dia happy dengan hadiah yang kita berikan. Jangan-jangan ada lagi yang ngasih hadiah yang lebih. Selingkuh diantar. Gimana coba Bu Yumi? Sakit Nah dong. jadi kalau saran saya sih tetap kita selalu waspada ya, selalu care perubahan eksternal dan juga care dengan perubahan internal dan jangan berhenti untuk selalu melakukan improvement. Iya. Kalau bisa dibilang jangan betah berada di zona nyaman ya Pak ya. Iya, jadi kita sudah sering lihat juga ya. Jadi ada bisnis-bisnis yang sebelumnya besar dan raksasa gitu ya, tiba-tiba hilang aja kita nggak tahu. Iya. Mungkin nggak usah diulang-ulang di sini lah, udah banyak contohnya ya, udah pada tahu gitu kan. Iya. Oke, itu Oke. dia Classy People ya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Alright, Classy People. This is the end of our show di episode ke-8 BMC atau Business Model Canvas, Kompas Penunjuk Arah. Nah, saatnya nih closing statement-nya Pak, silakan. Oke, Classy People, pada episode ini kita membahas bisnis model Canvas. Memang belum semua blog bisa kita bahas ya, karena memang keterbatasan waktu. Ya, pada kesempatan ini kita baru membahas 3 blog pertama ya. Jadi mudah-mudahan 6 blog berikutnya akan kita bahas pada episode berikutnya.
pada episode ini kita membahas customer segment, kemudian value proposition, dan kemudian channel. Nah, customer segment ini kenali customer kita, ya. Bayangkan orang yang akan kita beri hadiah, dan dia itu punya berbagai sisi, ya. Tadi saya beri ilustrasi untuk satu produk yang sama, ya, bisa saja customernya berbeda, ya. Ada yang langsung memberikan kompensasi berupa katakanlah uang kepada kita, ada dalam bentuk yang lain. Ya, tadi saya beri contoh radio misalkan, ya, radio pendengar adalah juga customernya. Tapi di sisi lain, klien yang memasang iklan juga adalah customernya. Artinya perlu dipikirkan hadiah apa yang diberikan kepada kedua customer tersebut. Untuk produk yang lain, ya, berbeda lagi customernya. Ya, mungkin secara serial kalau saya sampaikan, untuk sampai kepada customer akhir, ada customer antara, ya, ada distributor misalkan, ada agen, ada retailer, sampai akhirnya sampai kepada si end user atau pengguna akhir. Nah, masing-masing itu punya kebutuhan, punya keinginan, punya ekspektasi dan harapan kepada kita yang menyiapkan value proposition tadi. Jadi perlu dipikirkan hadiah apa yang pas untuk mereka. Nah, hadiah yang baik biasanya adalah yang menolong si customer tadi, ya. Kalau saya sederhanakan tadi kita sebut katakanlah dalam rangka apa dia butuh produk kita tadi, ya. Itu yang pertama, kedua menyembuhkan lukanya gitu. Pain reliever. Dan yang ketiga memberi nilai tambah buat yang kita berikan hadiah atau customer kita, ya. Kita sebut tadi gain, ya. Create value atau create gain lah gitu, ya. Lalu kemudian ketika kita punya hadiah, ya, belum tentu si customer tahu gitu, ya, bahwa kita punya sesuatu yang dia sangat butuhkan gitu. Jadi artinya ada channel yang menghubungkan antara hadiah kita atau value proposition kita ini kepada customer kita. Nah, itu pun ada tahapannya, ada tahapan memperkenalkan atau awareness, memberitahu, ya. Kemudian memberi kesempatan kepada customer kita untuk memutuskan, ya, apakah dia memilih akan mengambil atau tidak hadiah tersebut, atau kesempatan dia untuk mengevaluasi. Itu tahapan-tahapan marketing. Lalu kemudian tahapan-tahapan selling, menjual, ya. Si customer itu pengennya itu seperti apa cara membelinya. Apakah dia mungkin melalui transaksi online misalkan, atau mungkin langsung pakai uang cash misalkan, seperti itu juga hal yang perlu kita pikirkan gitu. Dan selanjutnya juga bagaimana dia mendapatkan informasi-informasi lebih detail lagi mengenai produk kita ini atau supportnya. Jadi kira-kira itu yang bisa kita simpulkan dalam diskusi kita kali ini, ya, Yuri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga dalam episode-episode berikutnya kita bisa bahas lagi mengenai 6 blok yang belum kita bahas terkait bisnis model Kanvas ini. Iya, benar. Kita masih punya 6 blok lagi, Ya. itu PR kita untuk episode 9 dan 10 ya Pak, ya. Oke, insya Makanya Allah. untuk Anda yang belum tahu nih detailnya dari 6 blok yang akan kita bahas, jangan lupa ya dinyalain loncengnya agar Anda bisa dapat notifikasi dari video YouTube channel kita. Oke? Yuk, Classy People, di-share ya videonya agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Kalau gitu saatnya saya, Yuri Edelin, pamit, dan praktisi manajemen kita, Bapak Iskandar Z. Lubis, juga pamit. Salam manajemen praktis, just make it simple. Assalamualaikum, and then See you.